Selamat siang Pak Nenggolan, gimana kabar Bapak? Selamat siang juga Bu Masri, kabar baik Bu. Bagaimana kalau kabar Ibu Masri juga? Puji Tuhan Pak, saya juga kabar baik Pak. Ada apa ya Ibu Masri? Sepertinya ada hal penting yang mau Ibu sampaikan. Iya Pak, tapi mohon maaf ya Pak, kira-kira apakah Bapak ada waktu? Saya ingin mengobrol atau berbagi cerita bersama Bapak. Oh gitu ya. Oh saya sedang santai kok Ibu. Saya ada waktu kok Bu. Emang ada apa ya Bu? Iya, terima kasih duluan ya Pak. Saya mau mengobrol bersama Bapak tentang kebingungan yang saya miliki. Mungkin saya berharap ketika saya mengobrol bersama Bapak, ada sesuatu yang saya dapatkan untuk mengatasi masalah saya ini. Maksud Ibu apa tujuan dari obrolan kita ini rupanya Ibu? Dari obrolan kita ini, saya ingin mendapat solusi ataupun saran maupun masukan dari permasalahan saya di kelas 11 fase F2. Oh, Ibu ingin mendapatkan solusi dari permasalahan yang Ibu hadapi. Masalah apa ya Ibu di kelas Ibu sehingga Ibu meminta solusi kepada saya? Iya betul, Pak. Saya mau bercerita kepada Bapak untuk kelas saya, kelas 11 fase F2. Saya melihat anak-anak dalam kelas ini seolah-olah tidak ada rasa kebersamaan. Jangankan antara laki-laki dan perempuan loh, Pak. Antara perempuan saja sesama perempuan, itu masih terlihat ada pemisah atau jarak. Kurang kompak lah istilahnya, Pak. Jadi saat pembelajaran dalam metode diskusi atau kegiatan di luar pun terkesan bahwa mereka itu tidak mau bekerja bareng atau bekerja sama. Jadi kayaknya ada jarak di antara mereka. Saya jadi bingung, Pak, dengan keadaan tersebut. Oke, oke. Jadi Bu Masri merasa bingung ya dengan keadaan atau juga kerjasama dalam kegiatan pembelajaran, baik juga dalam diskusi kelompok dan juga dalam pekerjaan yang lain bersama temannya. Iya betul, Pak. Oh ya, tadi kan Ibu Masri mengatakan murid-murid belum bisa bekerja sama saat pembelajaran. Menurut Ibu Masri sendiri, idealnya murid-murid di kelas itu yang seperti mana? Yang bagaimana murid-murid yang menurut Ibu yang ideal? Iya, Pak. Kalau menurut saya kan, Pak, mereka dapat melaksanakan pembelajaran terutama tugas berkelompok itu secara aktif bersama-sama. Jadi hasil pekerjaannya itu bukan pekerjaan sendiri, tapi pekerjaan bersama-sama atau bisa juga berkolaborasi agar dapat menyelesaikan tugas dengan baik. Kalau boleh saya tahu, apa sudah Ibu lakukan agar murid-murid bisa kompak bekerja sama menyelesaikan segala tugas-tugas yang Ibu berikan di kelas? Sebenarnya kan Pak, dalam modul ajar yang saya pergunakan di dalam kelas, sudah saya masukkan metode pembelajaran diskusi yang menjadikan anak itu aktif bersama. Oh, jadi Ibu Masri sudah memasukkan metode pembelajaran diskusi. Hal ini sudah bagus, Bu, karena metode yang diterapkan sudah sesuai dengan tujuan. Namun, Ibu tadi menyampaikan bahwa karakter kerjasama atau kolaborasi murid belum sepenuhnya muncul ya, Bu. Kira-kira selain metode diskusi, pasti ada cara lain. Kalau menurut Ibu Masri, kira-kira apa cara lain untuk mencapai tujuan tersebut? Oh iya Pak, mungkin saya harus memotivasi murid tersebut sebelum pembelajaran. Jadi saat pembelajaran, penilaian sikap saya tekankan. Di akhir kegiatan refleksi saya lakukan terkait sikap dan memberi apresiasi murid yang menjaga kebersamaan. Kira-kira seperti itu, Pak. Oh, oke, Bu. Itu kan pada pembelajaran. Kalau di luar pembelajaran, bagaimana menurut Ibu? Kan bisa pembelajaran itu di luar daripada
kelas, bisa juga dalam Iya. kelas. Bagaimana menurut Ibu? Oh, iya iya, Pak, iya ya, Pak. Betul seperti pendapat Bapak. Jadi, nanti saya akan mengadakan semacam permainan bergu, itu bisa untuk mengenal teman lebih dalam. Wah, luar biasa Ibu Masri. Kira-kira apa rencana mencapai tujuan tersebut Ibu Masri? Saya akan memasukkan motivasi sebelum kegiatan inti pembelajaran. Kemudian saya akan informasikan kepada murid bahwa sikap kerjasama yang baik merupakan bagian dari penilaian. Itu bukan hanya pengetahuan dan juga keterampilan yang akan saya nilai. Jadi untuk sikap kerjasama yang baik juga akan bagian dari penilaian. Jadi kalau di akhir nanti ada refleksi juga Pak, nah tentang sikap juga, sikap kerjasama. Nanti di luar pembelajaran kita akan adakan kegiatan permainan bergu untuk melatih kerjasama ataupun kekompakan. Waduh, bagus itu Ibu Masri. Kapan akan Ibu mulai untuk melakukannya? Minggu depan Pak, karena pada saat itu saya masuk ke dalam kelas mereka. Selanjutnya, apa komitmen Ibu? Ibu Masri terhadap rencana aksi tersebut, Ibu? Komitmen, untuk rencana aksi yang akan saya lakukan itu, saya akan membuat modul ajar dengan menitik beratkan metode diskusi dengan penilaian diutamakan pada sikap. Berikutnya, keterampilan dan pengetahuan. Diawali dengan memberikan motivasi tentang pentingnya kebersamaan atau kerjasama. Jadi kalau di luar pembelajaran, ada permainan beregu untuk melatih kebersamaan atau kekompakan para murid tersebut. Oh, oke oke. Kira-kira siapa yang membantu Ibu Masri merencanakan pembuatan modul ajar? Mungkin, di awal nanti akan saya rancang sendiri dulu, Pak. Jadi setelah saya rancang, kemudian akan saya berkolaborasi dengan rekan sejawat, itu untuk ditelaah, dalam MGMP lah dulu dalam mata pelajaran saya matematika, barangkali ada yang mau direvisi. Aduh, mantap Bu, mantap. Menurut Ibu Masri, apa yang sudah didapatkan dari percakapan kita kali ini? Wah, luar biasa ya, Pak, percakapan kita kali ini, sungguh-sungguh luar biasa. Saya sudah bisa mendapatkan ide maupun solusi tentang masalah saya terkait murid-murid di kelas, 11 F2 yang belum bisa bekerja sama atau kompak dalam pembelajaran ketika berdiskusi kelompok maupun di luar pembelajaran. Syukurlah Ibu Masri sudah bisa mendapatkan manfaat dari percakapan kita ini. Mudah-mudahan rencana Ibu Masri akan membuahkan hasil. Jangan lupa untuk mencatat setiap perkembangan kemajuannya, Bu, di Siap. mana nantinya bisa dijadikan refleksi serta contoh buat teman lain, bisa teman MGMP dan juga rekan sejawat kita loh di sekolah. Oke, baik Pak, terima kasih banyak Pak untuk waktunya karena sudah meluangkan waktu dengan saya untuk mencari solusi dari masalah yang sudah saya alami. Sama-sama, Bu. Terima kasih juga. Selamat pagi, Bu Masri. Apa kabarnya, Bu? Sehat-sehat kan, Ibu? Selamat pagi juga Pak Andes, kabar baik Pak. Terima kasih. Saya juga senang mendengarnya. Terima kasih, Bu Masri. Tapi, saya amati hari ini Bapak tidak kelihatan bersemangat dan seceria biasanya. Kalau boleh tahu kira-kira apakah ada masalah, Pak? Itulah, Bu. Sebenarnya saya memang ada sedikit masalah. Namun, saya bingung mau mengutarakan kemana. Kira-kira, apakah Ibu Guru ada waktu? Mohon maaf loh, Bu, jika seandainya saya mengganggu kesibukan Ibu ya. Oh, tidak apa-apa, Pak. Ada waktu kok, Pak. Jangan sungkan. Bapak tidak mengganggu waktu saya kok.
Oke, terima kasih, Bu. Jadi begini, Bu, beberapa hari belakangan ini saya sering merasa tidak nyaman. Pikiran saya nggak bisa tenang, Ibu. Oh iya? Jadi apa yang saya bisa bantu untuk mengatasi ketidaknyamanan Bapak? Jadi kira-kira apa yang Bapak harapkan dari hasil pembicaraan kita ini, Pak? Oh begini, Bu, saya berharap akan mendapatkan ketenangan setelah saya bisa berceritakan keluh kesah saya kepada Ibu. Baik, kira-kira masih ada yang ingin Bapak dapatkan dari pembicaraan kita ini nanti? So, pasti ada, Bu. Saya berharap akan mendapatkan solusi dari masalah ini saja, Bu. Oh, iya, Pak. Semoga, kita nanti akan bisa mendapatkan pemecahan dari masalah Bapak. Jadi kalau saya boleh tahu nih, permasalahan yang Bapak hadapi itu seperti apa? Silahkan Bapak ceritakan dulu. Oke, terima kasih, Bu Guru. Ibu Guru ingat nggak beberapa hari yang lalu, pengawas kan melakukan supervisi di kelas. Oh, iya. Waktu supervisi itu, saya mendapat teguran loh dari pengawas. Oh, iya iya, Pak, saya ingat. Lalu kira-kira apa yang membuat Bapak mendapat teguran tersebut? Begini Bu, kalau menurut saya sebenarnya masalahnya tidak terlalu serius sih Bu. Tidak serius? Maksud Bapak tidak serius seperti apa, Pak? Itu Bu, Bapak pengawas kan mengkritik tentang proses kegiatan pembelajaran yang saya lakukan di kelas. Proses pembelajaran atau proses mengajar yang bagaimana maksud Bapak? Apakah Bapak dinilai kurang mampu mengelola kelas dengan baik? Atau seperti apa sebenarnya? Sehingga sampai dikritik seperti itu? Jadi sepertinya beliau keberatan waktu saya mengajar itu tidak memakai buku teks pelajaran yang dari. Oh iya, jadi, Bapak pengawas keberatan ketika Bapak tidak menggunakan atau tidak memakai buku teks saat pembelajaran. Lalu bagaimana tanggapan Bapak terhadap respon dari pengawas tersebut? Begini Bu, saya sejujurnya menyampaikan kepada beliau, walaupun Mhm. saya tidak menggunakan buku teks, bahwa selama ini saya mengajar menggunakan berbagai sumber, bisa dari buku referensi, perpustakaan, dan lain sebagainya. Bagi saya kan yang penting mengacu pada kurikulum. Ketika saya sampaikan seperti itu, Bapak pengawas agaknya kurang berkenan atas perkataan saya, Bu. Oh, begitu ya, Pak. Berarti ketika Bapak melakukan pembelajaran, Bapak sudah menggunakan berbagai sumber, ada buku referensi perpustakaan, dan juga lain sebagainya, yang mengacu pada kurikulum. Oh, jadi begitu sebenarnya masalahnya ya, Pak. Kalau begitu, boleh saya bertanya, Pak, selama ini kira-kira apa saja yang Bapak lakukan di dalam kegiatan proses belajar mengajar? Seperti yang saya ceritakan tadi, Bu, saya Mmm. memang sudah menggunakan berbagai sumber, dari buku juga di perpustakaan, menayangkan video-video pembelajaran, dan yang interaktif dan menyenangkan. Bisa juga melalui YouTube, bisa juga melalui aplikasi pembelajaran. Jadi sehingga siswa saya lihat mereka tertarik loh Ibu. Iya, sebenarnya itu sudah bagus, Pak, sudah mantap. Tapi, mengapa Bapak tidak menggunakan buku teks saat pembelajaran? Menurut saya Bu, sumber belajar yang saya gunakan ini sepertinya sudah cukup memudahkan para murid. Mmm. Murid-murid juga termotivasi, dan sejauh ini juga masih tetap mengacu pada kurikulum yang kita gunakan sekarang. Sebenarnya itu sudah bagus sekali, Pak. Jadi, kemudian bagaimana soal output anak didik Bapak? Dan menurut Bapak bagaimana hasilnya saat Bapak mengajar menggunakan sumber-sumber belajar tersebut? Seperti yang kita ketahui kan, Pak,
bahwa karakter dan profil belajar para murid itu beragam dan belajarnya pun juga berbeda-beda dengan gaya belajar yang berbeda-beda. Oh iya, Bu. Betul juga ya, Bu. Kenapa saya tidak kepikiran ke sana ya? Dan selama ini menurut saya masih ada beberapa siswa yang hasil belajarnya memang masih kurang maksimal loh, Bu. Oh, nah itulah Pak, ketika, beberapa siswa hasil belajarnya memang masih kurang maksimal, jadi itulah pentingnya buku teks sebagai sumber belajar. Mungkin harapan dari pengawas kemarin adalah seperti itu Pak, supaya Bapak menggunakan sumber belajar dengan buku teks juga. Saya pikir ada benarnya juga ya, Ibu Masri. Oh, iya, jadi setelah Bapak bercerita, sekarang bagaimana perasaan Bapak? Ya, terima kasih Bu Masri. Terus terang saya sudah merasa agak nyaman, sudah agak Iya. lega. Tetapi masih ada loh yang sedikit mengganjal dalam hati saya, Bu. Suatu hal yang membuat saya merasa resah sehingga kepikiran terus loh, Bu. Bahkan di rumah juga kepikiran terus. Dengan masalah ini juga pekerjaan lain jadi agak terbengkalai juga loh Ibu Masri. Oh iya, Pak. Kira-kira apa yang membuat Bapak merasa sedikit resah selama ini sehingga, pekerjaan lain ikut terbengkalai, Pak? Sebetulnya ya Bu, yang membuat saya resah dan tidak nyaman Mhm. itu adalah karena Bapak pengawas menyampaikan hal tersebut kepada kepala sekolah kita. Saya takutnya nanti akan jadi masalah di kemudian hari dengan kepala sekolah dan juga rekan-rekan kita guru. Iya. Jadi jika saya boleh menyimpulkan nih dari penjelasan Bapak, yang membuat Bapak merasa tidak nyaman itu ketika saat disupervisi. Karena Bapak tidak menggunakan buku teks sebagai sumber belajar. Dan ketika pengawas memperingatkan Bapak, Bapak memberikan argumen sehingga hal itu membuat pengawas merasa tersinggung. Lalu menyampaikannya kepada kepala sekolah. Kira-kira begitu, Pak? Iya Bu, iya iya. Kira-kira gimana ya? Apakah saya nanti dipanggil atau dan ditegur kepala sekolah ya Bu? Jadi kalau menurut saya Pak, untuk masalah ini Bapak bisa merefleksi dan juga mempersiapkan diri saja. Jika nantinya kalau misalnya ya Bapak dipanggil dan ditegur oleh kepala sekolah, Bapak sudah siap untuk menjelaskan masalah yang sebenarnya terjadi. Dan saya yakin pasti Bapak kepala sekolah nanti juga akan menyampaikan hal-hal positif sehingga menambah semangat Bapak dalam mengajar. Ya, mudah-mudahanlah Ibu Masri sesuai dengan harapan kita dan juga harapan saya kepada kepala sekolah. Oh iya Pak, terima kasihlah untuk, apa Bapak, tanggapan Bapak. Jadi selanjutnya dari apa yang sudah kita bahas bersama, lalu apa rencana Bapak selanjutnya? Oh iya Ibu, ya saya berniat menemui beliau untuk membicarakan hal ini sebenarnya. Mungkin beliau akan memberikan solusi kepada saya Bu. Oh berarti Bapak berniat menemui kepala sekolah, kemudian membicarakan hal, tersebut supaya mungkin beliau memberikan solusi. Ini sebuah rencana yang sangat bagus loh Pak Nainggolan. Lalu kira-kira apakah masih ada hal lain yang akan Bapak lakukan? Iya Bu, saya berencana bahwa saya juga akan menemui Pak Pengawas dan Mmm, saya juga akan meminta maaf kepada Bapak itu. iya. Kemudian terkait proses belajar, ke depannya saya juga akan memulai menggunakan buku teks. Di samping itu juga meminta saran kepada Pak Pengawas mengenai bagaimana menjalankan proses belajar mengajar yang baik, Bu. Ya, terus kemudian, bagaimana dengan proses kegiatan belajar mengajar Bapak selanjutnya? Oh iya, Bu. Setelah ini saya akan mulai untuk memakai Mmm, buku teks pelajaran di kelas sebagai salah satu sumber belajar saya dalam mengajar. Dan mengenai sumber-sumber belajar saya yang pernah saya gunakan,
juga akan tetap saya terapkan. Karena siswa sudah merasa nyaman dengan cara tersebut. Sehingga dengan demikian juga akan semakin mengakomodir kebutuhan belajar para murid kita. Oke, sungguh luar biasa, Pak. Bapak nanti akan mulai memakai buku teks sebagai salah satu sumber belajar dalam mengajar Bapak. Kemudian tetap menggunakan sumber-sumber belajar yang sudah Bapak gunakan, sehingga nanti, siswa akan semakin, terpacu dalam belajarnya, kemudian kebutuhan belajar mereka terpenuhi. Langkah penyelesaian yang Bapak ambil itu sudah sangat-sangat bagus sekali. Saya setuju dengan ide Bapak itu. Wah, terima kasih. Syukurlah, Bu. Jadi sekarang saya sudah merasa lega loh, Bu. Mmm. Karena jujur saya takut salah dalam mengambil langkah dalam penyelesaian masalah ini. Apalagi sudah berurusan dengan atasan kita. Takutnya nanti malah tambah parah dan melebar loh, Bu. Saya juga merasa senang dan sangat bersyukur loh, Pak. Pada akhirnya Bapak juga sudah merasa lega. Ya, terus dari yang sudah Bapak rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Bapak lakukan untuk menjalankan rencana tersebut? Adakah batasan deadline waktunya, Pak? Oh iya, baik Bu. Mengenai hal ini, secepatnya akan saya eksekusi dalam tatap muka ke depan. Mhm. Dalam proses kegiatan belajar mengajar, saya akan mengacu pada kurikulum. Kemudian mematuhi aturan-aturan yang ada, termasuk aturan dari Bapak Pengawas tentang penggunaan buku teks. Secepatnya saya juga akan menghadap kepala sekolah. Besok atau lusa saya akan pergi menemui Pak Pengawas. Oh iya, Pak. Eee, Dukungan apa ya yang Bapak kira-kira butuhkan untuk melaksanakan komitmen yang sudah Bapak sampaikan tadi? Nah, terkait masalah ini, Bu, ini juga masih dalam pikiran. Saya akan berusaha berkomunikasi dengan teman-teman guru serumpun mata pelajaran di sekolah, Mmm. sehingga barangkali kami bisa sama-sama saling mengingatkan nanti untuk di kemudian hari. Iya, Pak. Jadi, kolaborasi bersama teman, rekan sejawat yang sudah Bapak bilang tadi berkomunikasi dengan, guru serumpun mata pelajaran, boleh juga, Pak, itu untuk, ide yang sangat bagus. Dan semoga semuanya dapat segera terselesaikan ya, Pak, dan Bapak dapat kembali bekerja dengan suasana hati yang tenang dan juga nyaman. Terima kasih banyak Bu atas waktu dan semuanya, baik saran-saran maupun Mhm. masukannya, sehingga sekarang saya merasa lega. Semoga kita nanti menjadi guru-guru yang bisa memberikan teladan yang baik untuk para murid kita ya Bu. Amin, sama-sama, Pak. Jadi ini Bu, kebetulan saya ada janji dengan para murid anak wali saya. Mohon maaf ya Bu, mereka Oh, akan iya. latihan upacara loh sebagai persiapan untuk menjadi petugas upacara nanti pada hari Senin. Oh, iya, Pak, silakan dan semangat ya, Pak. Terima kasih Bu, sama-sama. Iya, sama-sama terima kasih kembali ya, Pak.